Pak Ihsan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu, Iya, sehat? gimana kabarnya Pak Ihsan? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Bu? Alhamdulillah sehat, berkat doa Pak Ihsan juga. Ya. Iya, Pak Ihsan, apa sih kesibukan Pak Ihsan saat ini? Kebetulan kan sehabis kemarin uji kom anak-anak, Iya. saya langsung untuk mempersiapkan anak kelas 11 untuk praktek kedua. Iya. Kapan tuh Pak pelaksanaannya? Pelaksanaan untuk praktek kedua industri sih biasanya sih dilakukan karena ada jadwal dari sekolah itu di bulan Juni. Di bulan Juni ya. Berarti setelah Lebaran ya Pak Ihsan ya? Ya, setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Pak Ihsan kan mengajar di produktif ya Pak Ihsan ya? Ya. Tepatnya di mata pelajaran apa Pak Ihsan? Di produktif multimedia kali. Multimedia. Multimedia itu seperti apa Pak Ihsan? Ya, kami kan di multimedia itu masuk ke rumput teknologi informasi. Iya. Jadi lebih menekankan di area desain grafis, Iya. animasi dan teknik audio. Seperti itu. Nah, untuk multimedia ini seperti apa Pak Ihsan atensi atau perhatian anak-anak terhadap mata pelajaran ini? Oh, sangat mudah sekali. Karena mungkin ya lagi happening lagi di areanya sekarang Iya, gitu iya. ya. Jadi lagi tren-trennya saat ini itu di revolusi industri 4.0 itu selalu digunakan materi-materi tentang multimedia. Iya, berarti multimedia ini sesuai dengan perkembangan zaman ya, yang milenial ini ya Pak Ihsan ya? Ya, betul. Iya. Nah, Pak Ihsan sebagai guru multimedia, apa yang ingin Pak Ihsan kembangkan untuk meningkatkan kompetensi yang Pak Ihsan punya? Ya, kebetulan sih kali ini karena mau langsung praktek ke industri, Iya. jadi lebih semua proyek itu tersimpan, terinventaris secara digital. Secara digital. Betul. Iya. Bagaimana cara Pak Ihsan mempersiapkan untuk anak-anak ke industri itu dalam multimedia ini Pak Ihsan? Nah, sementara di pembelajaran saya kali ini untuk mengajar anak sebagai prasyarat gathering dan pelengkap kompetensi, yaitu tentang sosial media marketing. Nah, di antaranya semua tugas-tugas yang ingin yang setelah dibuat oleh anak tersebut itu ya tidak hanya disimpan di jurusan dinilai oleh guru produktif, melainkan dia menyimpan di publish di portofolio digital mereka masing-masing supaya mereka memiliki portofolio digital. Itu fungsinya untuk apa Pak Ihsan? Salah satunya ya untuk referensi dan bahan pertimbangan ketika dia melamar pekerjaan ataupun prasyarat ketika dia wawancara dengan pihak industri untuk nanti dilakukan. Iya, oke. Menarik sekali Pak Ihsan ya tentang multimedia ini karena berkaitan dengan perkembangan zaman ya dan banyak sekali diminati oleh anak-anak muda sekarang ini. Ya. Nah, untuk meningkatkan kompetensi tersebut, indikator seperti apa sih yang Pak Ihsan persiapkan? Salah satunya ya saya juga melakukan uji dulu, pengujian dulu kepada anak secara blog ya untuk mengetahui sejauh mana kompetensi anak yang mau dipersiapkan ke arena praktek industri. Iya. Apa mereka antusias ya ketika akan bekerja di lapangan gitu dengan PKL ini? Itu sangat antusias sekali karena mungkin itu salah satu pembelajaran yang nyata mungkin. Salah satunya nanti di akhir pembelajaran SMK mungkin yang mereka bawa itu ijazah. Sementara waktu kan sekarang hanya surat pengantar saja dari sekolah. Apakah nanti ijazahnya itu akan berlaku untuk industri gitu? Nah, makanya saya ingin meningkatkan di area sosial media marketing ini. Salah satunya ya menyimpan hasil-hasil produk visual yang mereka sudah buat sendiri sebagai bahan portofolio mereka nanti pada saat wawancara industri. Oke Pak Ihsan, Pak Ihsan mau mulainya kapan nih Pak Ihsan untuk mengembangkan potensi siswa ini dalam rangka mempersiapkan mereka ya untuk terjun di dunia industri? Insya Allah secepatnya di pembelajaran semester sekarang. Oh berarti sekitar bulan April? Bulan April. Bulan April. Ending di bulan Juni mereka sudah siap.
Oke, berarti ada pembekalan terlebih dahulu mungkin seperti itu Pak Ihsan. Ya betul. Pembekalan dulu, jadi anak-anak itu sudah siap gitu ketika mereka akan bekerja di industri. Nah, faktor-faktor yang mendukung Pak Ihsan itu seperti apa Pak Ihsan? Salah satunya kemarin saya dengan juga berkolaborasi yang melihat dari feedback siswanya. Iya. Kemudian alhamdulillah kami juga di Produktif kan memiliki daya dukung yang cukup luar biasa. Alhamdulillah walaupun ya masih standar pelayanan minimal, tapi kita maksimalkan untuk nanti mereka bisa pergunakan sebagai bahan referensi atau latihan untuk persiapan nanti KKN. Iya. Seperti itu. Kalau di multimedia itu kan ada tim ya Pak Ihsan ya? Apakah di dalam tim itu saling berkolaborasi? Saling berkolaborasi, bahkan kita kan memiliki kompetensi yang berdiferensiasi berbeda-beda nih. Iya. Jadi akhirnya ya kami sesuaikan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Ketika saya di teknik pengelolaan audio, nanti Pak Widi di desain grafis, Pak Anggana juga di fotografi dan sebagainya. Oke Pak Ihsan, semoga apa yang Pak Ihsan harapkan ini bisa lebih mengembangkan potensi anak-anaknya ya, sehingga anak-anaknya siap untuk terjun di dunia industri. Amin. Ya, berarti Pak Ihsan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan timnya ya. Berarti kita akan ketemu kembali Pak Ihsan nanti setelah selesai ini. Saya ingin melihat bagaimana progres yang sudah Pak Ihsan lakukan terhadap anak-anak. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah meningkatkan kembali nilai-nilai yang dimiliki oleh saya sendiri, yaitu keberpihakan kepada murid, di mana nilai-nilai tersebut sudah saya miliki dan saya terapkan di sekolah, yaitu salah satunya dengan cara lebih interaktif dan komunikatif bersama anak, dan menjadi teman bersama anak, lebih membantu mengarahkan potensi anak sesuai dengan minat bakatnya, dengan disertai tumbuh kembang anak itu sendiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sikap mandiri, di mana bersikap mandiri ini saya definisikan dengan cara meningkatkan kompetensi diri secara umum dan khusus. Salah satunya dengan cara saya mengikuti upskilling di lembaga dan mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan diri baik dengan industri ataupun institusi pasangan, demi terwujudnya kompetensi diri secara mandiri yang menunjang sebuah proses pembelajaran. Yang ketiga tentunya bisa berkolaborasi dengan pimpinan, rekan sejawat, masyarakat, tentunya industri khusus untuk SMK, UMKM, dengan membentuk sekolah pencetak wirausaha demi menjawab bahwa SMK tidak sebagai penyumbang pengangguran tertinggi, khususnya di Jawa Barat. Selain berkolaborasi, seorang guru, saya juga harus berinovasi bersama siswa, tentunya menciptakan pembelajaran yang bermanfaat, menyenangkan. Dan rencana yang saya buat adalah membuat satu metode pembelajaran menggunakan digital marketing strategi. Jadi, setiap proyek siswa yang dibuat, kita akan marketkan atau pasarkan demi terwujudnya sekolah pencetak wirausaha dan menjadi bahan penilaian portofolio secara akademik. Pak Ihsan, ketemu lagi. Ibu, gimana, sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi, alhamdulillah ya Pak Ihsan ya. Iya. Pak Ihsan terlihat segar sekarang. Oh, alhamdulillah, karena hari ini saya cukup merasa senang. Kenapa senang Pak Ihsan? Ya, di antaranya apa yang sudah saya rencanakan Jalan dengan lancar ya. Alhamdulillah sekali. Pak Ihsan, apa yang membuat Pak Ihsan begitu bersemangat hari ini? salah satunya saya dengan guru-guru dan tim berkolaborasi cukup
baik, Ya. kemudian apa yang saya targetkan, apa yang saya Ya. rencanakan Mhm. sesuai dengan target, yaitu Ya. salah satunya melatih anak untuk Ya. persiapan takrim, dan Mhm. saya rasa menurut hemat saya 99% anak sudah siap untuk saya berangkatkan. Iya. Anak kelas 11 ya Pak Iksan ya? Ya, anak kelas 11. Iya. Mereka itu tempat PKL-nya di mana kalau boleh tahu? Variatif, ada yang di instansi Iya. pemerintahan, Iya. ada yang di perusahaan Iya. BUMN, Mhm. ada juga yang sekarang itu lagi tren-trennya anak pengennya di TV digital. Gitu. Jadi Kenapa tuh harus di TV digital? Apa yang menarik dari TV digital? satu yang menarik karena di Jawa Barat juga sudah ada 64 channel TV digital, jadi memerlukan sumber daya manusia yang cukup Iya. banyak. Jadi Iya. salah satunya ya mudah-mudahan anak didik saya di juga memilih gitu. Ya, Pak Iksan ya, mudah-mudahan ya apa yang Pak Iksan cita-citakan dan anak didiknya bisa terkabul ya. Oke. Nah, dari kemarin Pak Iksan kan kemarin ada menyebutkan indikator-indikator untuk mengembangkan kompetensi. Ya. Nah, kira-kira dari indikator yang Pak Iksan sebutkan waktu itu, apakah sudah tercapai Pak Iksan? Alhamdulillah Bu, sudah tercapai dari mulai kebiasaan Iya. anak, juga kemudian komitmen belajar, Iya. kemudian dan salah satunya saya kan pengennya terdigitalisasi ya, dan alhamdulillah semua anak sudah punya akun dan sudah memiliki website yang bisa menyimpan portofolio digital masing-masing. Luar biasa sekali ya Pak Iksan, keren sekali ya, mantap ya. Semoga nanti lulusan-lulusan dari sekolahnya Pak Iksan itu bisa berbaur di dunia industri ya Pak Iksan ya. Amin, amin. Emang diharapkan seperti apa tuh lulusan-lulusannya nanti Pak Iksan? Ya salah satunya lulusannya ya mungkin terserap oleh industri, salah satunya, kemudian lulusannya juga memiliki kompetensi yang bisa mampu berdaya saing dengan sekolah-sekolah seperti itu. Kalau kebanyakan nih di sekolah Pak Iksan ya, Pak Iksan di mana ya? SMK mana Pak Iksan? Di SMK Negeri Satu Katapang. Di mana itu Pak Iksan? Di Soreang, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Saya, Iya, kalau tidak salah saya pernah mendengar itu merupakan sekolah favorit ya Pak Iksan ya? ya alhamdulillah menurut masyarakat Iya. dari kultur yang ada di Iya. SMK Negeri Satu Katapang di wilayahnya, kami itu termasuk sekolah berprestasi. Nah, menurut Luar mereka. sekali ya, keren luar biasa ya. Dan multimedia itu merupakan jurusan yang paling banyak diminati begitu Pak Iksan? Alhamdulillah. Saya pernah baca-baca Ya, sekilas betul, tentang SMK alhamdulillah. Negeri Satu Katapang. Alhamdulillah kemarin juga peminatnya juga memang cukup banyak. Mungkin ya lagi tren-trennya anak mungkin bisa karena menyusun multi industri 4.0. Iya, jadi banyak yang berminat ya Pak Ya, Iksan ya. banyak Oke Pak Iksan. Nah, dari kemarin pembekalan yang Pak Iksan berikannya kepada Ya. anak-anak, Pak Iksan menyampaikan tujuan dari pembekalan itu seperti apa atau untuk apa kepada anak-anak? Betul, saya sampaikan kebetulan kan tujuannya itu adalah untuk prakerja. Iya. Gitu. Kemudian sebagai bekal mereka juga, mereka juga dalam menyongsong era revolusi. Salah satunya karena kita akan bersaing dengan siswa-siswa lain, Iya. salah satunya. Kemudian sekarang industri itu pengennya instan. Jadi ketika wawancara, ketika melamar, itu ya serba digital. Dari mulai lamaran, kemudian apa yang pernah mereka lakukan, apa yang pernah mereka pekerjakan itu terdokumentasikan dengan baik. Nah, saya punya terobosan salah satunya adalah portofolio digital seperti ini. Mereka berapa lama Pak Iksan untuk PKL di industri? Itu kalau dari aturan kan, ingat aturan sekarang di sekolah pusat keunggulan itu Iya. 6 bulan, 6 bulan. Tapi banyak industri yang menyerap itu hanya 4 bulan. Jadi selebihnya mereka itu membuat laporan di sekolah. Iya. Oh, SMK Negeri Satu Katapang itu termasuk sekolah unggulan ya Pak Iksan? Ya, alhamdulillah di tahun 2021 Iya. kami dinobatkan menjadi sekolah pusat keunggulan. Sekolah pusat unggulan, luar biasa sekali ya Pak Iksan. Iya, mudah-mudahan nanti saya juga bisa berkolaborasi ya dengan sekolahnya Pak Iksan ya. Ya. Baik Pak Iksan, untuk mencapai kompetensi itu, apakah Pak Iksan menemukan kendala atau hambatan gitu Pak Iksan? Tentunya ya Bu ya, proses itu tidak luput dari hambatan. Nah, namun hambatan-hambatan tersebut ya salah satunya ada anak yang
tidak memiliki perangkat. Akan tetapi kami dari pihak sekolah berusaha untuk memfasilitasi anak tersebut, salah satunya dari adanya bandwidth internet yang cukup, kemudian sarana prasarana yang didukung, tentunya ada laptop ya, seperti itu, peralatan teknis. Ya, jadi hambatannya itu gara-gara anak tidak memiliki perangkat. Tapi sudah bisa dicarikan jalan keluar. Alhamdulillah, solusinya ya kita berkolaborasi dengan sarana dengan membuat penjadwalan peminjaman hak. Oke, berarti anak-anak sudah bisa menggunakan ya sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah. Nah, dalam mengembangkan kompetensi dari jurusan multimedia ini, Painsan memperoleh dukungan dari mana saja, Painsan? Alhamdulillah, kami juga karena di sekolah itu tidak luput dari stakeholder. Alhamdulillah stakeholder kita adalah orang tua. Yang orang tua juga antusias sekali, mendukung sekali ya. Program-program tersebut. Salah satunya praktek KDRC adalah salah satu prasyarat untuk uji kompetensi nanti anak. Nah, kemudian kita juga didukung oleh rekan-rekan kerja, salah satunya dari para top manajemen yang bisa menunjang dan mendukung kegiatan kami, salah satunya percepatan untuk pembelajaran yang pendidikan tersebut. Selain itu, apakah rekan-rekan kerja Pak Insan, kemudian kepala sekolah, ataupun misalnya komite, itu ada dukungan nggak untuk pengembangan kompetensi yang Pak Insan inginkan? Sangat mendukung. Tadi kan saya berbicara tentang adanya top manajemen itu tidak terlepas dari dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu atau rekan-rekan wakil kepala sekolah. Kebetulan selain itu juga kami didukung oleh tim yang cukup solid di jurusan kami. Pak Insan melihat dari perkembangan ya teknologi industri, apa sih yang ingin Pak Insan harapkan untuk jurusan multimedia ini? Salah satunya yang saya harapkan anak-anak didik saya tetap kreativitas. Jadi kreativitasnya tanpa batas, walaupun dengan fasilitas terbatas. Iya, luar biasa sekali Pak Insan. Semoga apa yang Pak Insan cita-citakan bisa berhasil ya. Amin. Kemudian menelurkan atau menghasilkan anak-anak yang produktif dan kreatif. Untuk jurusan multimedia ini sudah ada prestasi apa Pak Insan? Alhamdulillah dari 2013 sampai sekarang kami pernah menjuarai beberapa kategori lomba film, baik dari pendek dari yang diadakan oleh swasta, yang swasta ataupun dari dinas. Satunya kita pernah menjuarai film pendek di film promo pariwisata dari Direktorat Jenderal SMK. Ya, kemudian juara ke-1 dan ke-2 itu Piala Gubernur. Kemudian juara kedua di Honda Short Movie dari Sudian Rasa itu. Luar biasa sekali ya, sudah banyak prestasi ya Pak Insan ya, karena dukungan, karena kolaborasi dan kerjasamanya. Mudah-mudahan semakin lama semakin berkembang lagi ya Pak Insan ya. Nah, untuk terobosan ke depannya itu seperti apa Pak Insan yang ingin Pak Insan lakukan nih untuk supaya multimedia ini lebih terkenal lagi, tidak hanya di Kabupaten Bandung tapi di Jawa Barat bahkan sampai ke nasional, mungkin internasional. Kira-kira apa yang ingin Pak Insan lakukan untuk terobosan ini? Salah satunya sih memang cukup sulit ya. Cuman kami mencoba dengan tim bersama berkolaborasi dari stakeholder dan sebagainya, ingin menjadi yang terbaik yang ke depan dari penerapan sosial media marketing. Karena di zaman sekarang itu kita tidak luput dari gadget. Jadi kita bahwasanya salah satunya adalah pembelajaran yang terintegrasi dengan sosial media. Iya, keren dan luar biasa sekali Pak Insan. Mudah-mudahan apa yang Pak Insan wujudkan atau inginkan bisa tercapai bisa berwujud ya, dengan tentu saja dukungan dari semua. Baik Pak Insan, rupanya waktu tidak mencukupi, kita cukup sampai di sini saja. Selalu semangat ya Pak Insan ya, selalu sehat ya, dan selalu bahagia. Ya, Assalamualaikum. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar